Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Yusuf dengan NIM 2106445. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Peradaban Zaman Kerajaan Bali Kuno pada artefak relief Yehpulu. Penelitian ini dimaksud untuk mengungkapkan kehidupan dan peradaban masyarakat di zaman Bali kuno. Fokus masalah yang pertama, bagaimana struktur pahatan artefak relief Hulu Bedulu. Yang kedua, bagaimana kehidupan dan peradaban masyarakat di zaman Bali kuno. Yang ketiga, apa nilai-nilai warisan zaman Bali kuno. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama mendeskripsikan struktur artefak relief Hulu. Kedua, mendeskripsikan kehidupan dan peradaban masyarakat di zaman Bali kuno. Yang ketiga, mendeskripsikan dan mengetahui nilai-nilai warisan kehidupan dan peradaban zaman Bali kuno. Manfaat dari penelitian ini mengetahui tingkat kehidupan dan peradaban masyarakat dan karakteristik budaya di zaman Bali kuno. Lalu metode yang diambil ya deskriptif kualitatif dengan mengurai menganalisis data didapat dari berbagai sumber online. Penelitian ini menggunakan teori ikonografi, ekologi, pendekatan etnografi, bahasa rupa, dan kajian analisis struktur, tema, teknik, dan bahan. Pengambilan data menggunakan observasi, kepustakaan, dan dokumen, sumber data primer sekunder, serta temuan yang didapat yaitu aktivitas kehidupan dan peradaban zaman Bali kuno dari artefak relief Yehpulu di Bedulu. Artefak relief Yehpulu yang ada di Desa Bedulu, Pulau Batu, Gianyar, Bali, menjadi fokus penelitian dengan tujuan menjelaskan peradaban masyarakat zaman Bali kuno. Artefak tersebut termasuk situs purbakala oleh pemerintah menjadi cagar budaya dan dikembangkan menjadi objek wisata. Artefak relief dengan pahatan figur manusia menunggangi kuda, membawa hewan dari hasil buruan, perempuan di satu desa, rumah, dipahat pada dinding batu cadas dan dengan ciri khas masyarakat Bali, yaitu pahatan patung Ganesha, serta cekungan atau gua-gua. Pahatan yang berbentuk cekung, cembung, dan graffiting tersebut bang, ba- mampu mengungkapkan bagaimana sistem atau tatanan kehidupan pada zamannya. Dengan demikian, hasil kajian analisis artefak relief tersebut akan bisa menjelaskan peradaban masyarakat pendukungnya. Artefak relief Yahpulu juga dapat memposisikan siapa raja pada zaman itu. Artefak Yahpulu dengan ukuran panjang lebih dari 25 meter dengan tinggi 5 meter terdapat terpahat pada tebing batu cadas sepanjang aliran Sungai Petanu. Relief tersebut ditentukan pada tahun 1925 oleh seorang punggawa dari Puri Ubud. Kemudian melapor pada kepemerintahan Belanda oleh pemerintahan Kabupaten Gianyar Relief Yehulu sebagai cagar budaya dan dikembangkan menjadi destinasi wisata serta dibangun pura Yehulu sebagai tempat sembahyang umat Hindu. Arti kata Yehulu itu diambil dari Yeh yang artinya air dan Pulu diambil dari kata wadah. Menurut masyarakat sekitar, air yang keluar dari sela relief tidak pernah kering hingga sekarang. Hingga sekarang airnya tetap keluar. Dan diyakini air yang keluar tersebut dianggap sebagai air suci, sehingga sering digunakan sebagai keperluan upacara keagamaan. Dalam jurnal Arta Negara, situs Pura Yehpulu, kajiannya mengutip tulisan Susterheim yang menyebut relief tersebut berasal dari abad ke-14 Masehi. Dilihat, bentuk bangunan yang ditampilkan pada relief memiliki kesamaan dengan relief yang ditemukan di Candi Penataran Jawa Timur. Relief Yahpulu memiliki kesamaan dengan relief yang ada di Candi Penataran Jawa Timur dan diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Masuk pada pembahasan letak geografis Kerajaan Bali kuno.
Secara geografis, letak Kerajaan Bali kuno berada pada sebelah timur Provinsi Jawa Timur. Bali kuno memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Singasari dan Majapahit sebelah barat dari Pulau Lombok. Pada zaman Bali kuno, Desa Pajeng berdahulu menjadi satu kesatuan wilayah. Pada perkembangan ada penataan kedua desa tersebut terpisah, yakni Desa Pajeng masuk ke Kedinasan Tempak Siring dan Bedahulu masuk ke Kedinasan Belah Betuh dan menjadi bagian wilayah Kabupaten Gianyar. Kejayaan dari kedua desa peninggalan Kerajaan Bali kuno ditandai dengan keberadaan Pura Penataran Sasih Pajeng dan Pura Samuan Tiga Bedulu. Disebutkan pula warisan budaya yang lain yang dipahat pada batu cadas, seperti arca, relief tebing, gua pertapaan yang terkait dengan kegiatan aktivitas keagamaan dan kepercayaan masyarakat, mulai dari zaman Prahindu sampai zaman Hindu. Teknik pembuatan ornamen bahan dari nekara yang tersimpan di Pura Penataran Sasi Pejeng merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang telah memiliki peradaban tinggi dan diperkuat oleh penelitian Agung Gede Raka dan Ardika, termasuk jenis nekara terbesar di dunia. Peninggalan tersebut dan warisan budaya lainnya yang ada di sekitar Pejeng, Belah Batu bisa dijadikan indikator sebagai pusat peradaban zaman Bali kuno. Lalu yang kedua, artefak relief Yahulu. Beberapa pahatan artefak relief Yahulu menggambarkan sebuah tema yang perlu untuk dikaji didalami untuk bisa memahami di balik ceritanya. Relief dipahat di permukaan batu terletak di tebing sungai dasar aliran sungai Petanu, Desa Bedahulu, Belah Batu, Gianyar, Bali. Beberapa hasil penelitian menyebutkan pada abad ke-11 merupakan kepemimpinan Wangsa Jaya dengan Raja Srijaya Sakti, serta beliau wafat dilanjutkan oleh Raja Srijaya Pangus. Letak istana diperkirakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan zaman Bali kuno di sekitar wilayah Pejeng Bedahulu. Di bawah kepemimpinan Wangsa Jaya, ini kerajaan Bali kuno mencapai puncak keemasan. Namun sebelumnya juga ditemukan jejak-jejak yang ditinggalkan berupa candi, arca, pura, dan tempat pertawaan. Dari kajian historis, pada artefak tersebut tampak telah terjadi difusi budaya dengan kerajaan di luar Bali. Seperti silsilah raja dari Wangsa Warmadewa diperkirakan ada keterkaitan dengan Wangsa Sali Sailendra dari kerajaan di Jawa Tengah. Nah, dari hasil pengamatan, pahatan artefak pahatan artefak relief Yahulu menggambarkan sebuah tema yang perlu untuk dikaji dan didalami untuk bisa memahami di balik ceritanya. Relief dipahat di permukaan batu terletak di tebing sungai dasar aliran Sungai Patanu Desa Beda Hulu, Belah Batu, Gianyar, Bali. Hasil pengamatan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tema menceritakan tentang kehidupan sosial, agama, budaya, dan pemerintahan masyarakat zaman Bali kuno. Yang kedua ada teknik pahatan pada figur binatang. Pahatan pada figur binatang, ornamen, masih sangat sederhana dan lebih cenderung ke corak dekoratif. Yang ketiga ada figur dipahat pada relief, tampak tokoh bangsawan sedang naik kuda, seorang ratu, patung Ganesha, patung raksasa, dan rakyat biasa. Yang ketiga, yang keempat ada ragam hias berupa aksesoris, ornamen pada rumah, berbentuk tumbuhan dan binatang. Yang terakhir, parabot rumah tangga seperti gentong atau tempat air, ceret, kandik, dan caluk. Secara keseluruhan, narasi cerita relief Yahulu dapat dipilah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menceritakan beberapa orang yang sedang berburu babi dengan menggunakan senjata. Lalu pada gambar kedua ada eh, orang yang menggotong beberapa ekor babi hasil berburu. Yang ketiga, seorang bangsawan naik kuda dituntun oleh seorang abdi jalan jalan-jalan meninjau desa-desa wilayah kekuasaan. Yang keempat ada
Mulai dari pahatan di tengah-tengah dibuat cekung ada patung Ganesha dan patung raksasa memegang senjata sejenis gada. Kedua, patung yang ada dalam cekungan tebing batu cadas tersebut memiliki pahatan yang masih kasar, tidak detail, dan sedikit ornamen. Masuk kepada penelitian, pemerintahan Kerajaan Bali kuno berikutnya setelah Sri Suradipa berturut-turut diperintah oleh Raja Srijaya Sakti, Srijaya Kasunu, dan Srijaya Pangus. Dilihat dari nama-nama raja yang memerintah pada masa Bali kuno tersebut, sudah terjadi percampuran dinasti atau wangsa, yakni dari dinasti Warmadewa dengan dinasti Maharaja Jaya Sakti. Dalam sejumlah prasasti di Bali, diketahui kalau Srijaya Sakti memerintah Bali kuno dari tahun 1133 sampai 1150. Kerajaan Bali kuno berikutnya dipegang oleh Sri Jayakasunu dan pada saat pemerintahannya diperkenalkan adanya perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selanjutnya, Raja Sri Jaya Pangus yang mengundang Sabta Pandita untuk memimpin upacara Eka Dasa Rudra di Pura Besakih. Dalam sebuah prasasti Sri Jaya Pangus disebutkan beristana di Pejeng, kerajaan Bali kuno di bawah pemerintahan Raja Sri Jaya Pangus dari tahun 117 sampai 1117 sampai 1199 Masehi. Ada yang menyebutkan artefak dibuat pada abad ke-14 saat kerajaan Bali dipimpin oleh seorang raja bernama Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Mengungkapkan peradaban masyarakat zaman Bali kuno melalui kajian visual artefak relief Yahulu terlebih dahulu melakukan kajian-kajian pada setiap perioderisasi pada masa pemerintahan Kerajaan Bali. Lalu di sini ada struktur artefak relief Yahulu dibagi dibagi menjadi 7 adegan. Yang pertama ada laki-laki sedang memikul dua buah periuk membawa hasil bumi Susana Kertaraja. Yang kedua ada figur Arca Butakala di depan pintu. Yang ketiga ada figur bangsawan dengan mahkota sambil menunggangi kuda. Yang keempat ada arca Ganesha dengan pahatan sederhana menempel pada dinding tebing. Lalu yang kelima ada dua figur orang sedang menggotong menggotong babi hasil buruan. Yang keenam ada figur seorang putri bangsawan mengenakan pakaian mewah. Dan yang ketujuh ada figur wanita bertelanjang dada menggambarkan seorang pelayan. Masuk kepada kehidupan masyarakat di zaman Bali kuno. Perkembangan pengetahuan orang tidak lagi hanya bisa membaca teks, tapi oleh ahli bahasa rupa untuk bisa membaca artefak. Dengan bahasa rupa, artefak seperti relief Yehpulu dapat dibaca tentang cerita, sejarah, kehidupan sosial, agama, budaya, dan politik dari masyarakat sebelumnya. Bahasa rupa mulai mengkaji, menelisik, memahami terlebih dahulu seluruh gambar merinci menjadi kata, dan mendapatkan cerita yang ada pada relief. Gambar dipahami sebagai sebuah imaji dari seorang tukang ukir atau undagi secara berkelompok maupun individu, tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, religius, dan kepemimpinan. Yang pertama adalah kehidupan sosial, yaitu masyarakat zaman Bali kuno kebersamaan dalam berburu binatang, membentuk lembaga masyarakat, kegiatan ritual kepercayaan, penguburan, membangun tempat suci atau pura, dan kesadaran sebagai abdi raja atau parekan. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Pekerjaan masyarakat dalam menyikapi hidup ada sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pandai atau pengrajin, yang kedua ada undagi, yang ketiga ada pedagang. Lalu masuk kepada kehidupan budaya. Tanda-tanda kebudayaan sudah cukup tinggi, seperti dalam pembuatan stupika dari tanah liat, arca patung dalam wujud dewa-dewi, dan pembangunan pura tempat sembahyang. Lalu ada pembuatan candi tebing tempat pertapaan dan membangun nilai-nilai dalam sistem kemasyarakatan. Yang keempat, kehidupan religius atau kepercayaan.
Tumbuh kembang sekte-sekte atau penonjolan pemujaan pada dewa tertentu seperti sekte Siwa, Siddhanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapatya, Bhairawa, Waisnawa, dan Sogata, serta mengenai Hari Raya Galungan dan Kuningan, Eka Dasarudra. Yang terakhir ada kepemerintahan mengenal adanya raja, abdi raja, rakyat dalam sistem kerajaan dengan 4 dinasti yakni Wangsa Warmadewa, Wangsa Jaya, Wangsa Singasari, dan Wangsa Majapahit. Lalu masuk kepada pembahasan hasil kajian dan analisis dari masa-masa kepemimpinan Raja zaman Bali kuno, mulai dari dinasti Wangsa Warmadewa, Wangsa Jaya, Wangsa Singasari, dan Wangsa Majapahit. Zaman Kerajaan Bali kuno pernah mencapai kejayaan atau masa keemasan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian disebut aktivitas keagamaan, kepercayaan, dan keberadaan artefak termasuk relief Yehpulu sudah ada di abad ke-11. Masa dinasti Wangsajaya saat kepemimpinan Raja Jaya Pangus, sedangkan kepemimpinan Bali kuno sebelumnya yakni dinasti Wangsa Warmadewa, tanda peninggalan dalam bentuk warisan budaya artefak. Artefak Yehpulu sebagai warisan budaya dinasti kepemimpinan di antara Jaya Sakti dan Jaya merupakan sebuah narasi besar tentang kebudayaan perada- narasi besar tentang peradaban dari kehidupan beragama, berkesenian, budaya, dan sistem kepemerintahan di masa Kerajaan Bali kuno. Yang terakhir ada penutupan. Kepemimpinan kerajaan zaman Bali kuno dibagi berdasarkan pada pembabakan atau periodisasi kepemimpinan. Dipilah dari raja-raja yang pernah memimpin mulai dinasti Wangsa Warmadewa, Wangsa Jaya, dinasti Wangsa Singosari, dinasti Wangsa Majapahit. Salah satu peradaban berupa artefak yang ditinggalkan dan masih terjaga dengan baik serta dikembangkan menjadi objek wisata artefak relief Yehpulu di Bedahulu, Belah Batu, Gianyar, Bali. Kajian dari berbagai sumber artefak relief Yehpulu dipahat pada sekitar abad ke-8, zaman pemerintahan Sri Antasura Ratna Bumi Banten. Kajian tema, figur, cerita, bahan, teknologi artefak tersebut sudah menunjukkan peradaban maju dengan konsep yang dilandasi nilai spiritual, kepercayaan, keyakinan, dan pengabdian pada kerajaan. Selain itu juga adanya artefak lain berupa prasasti, arca, pahatan candi, gua-gua tempat pertapaan sebagai cerminan dari sistem kehidupan dan peradaban masyarakat yang pernah hidup di zaman Kerajaan Bali kuno. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.